Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman onlineku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Saya Putri Serina ingin sharing sedikit tentang anak gaul atau tongkrongannya. Boleh gak sih gaul itu dalam Islam? Boleh, asal jangan kebablasan. Nah, saya suka bingung karena terkadang ada sebagian yang gak mau disebut sebagai anak gaul. Dia merasa suka risih, akan tetapi memang tanpa dia sadari mungkin dia memenuhi syarat anak gaul yang zaman sekarang yang seperti nongkrong. Udahlah ya, kita sebut aja sebagai anak tongkrongan. Tetapi tahu gak sih, sebetulnya anak gaul itu, muslim gaul itu dalam literasi Islam bukan hal yang baru loh. Akan tetapi ia memang sudah ada sejarahnya, bahkan ada akar dalil ilmiahnya, sebagaimana yang nanti akan saya sampaikan, bahwa gaul dalam Islam itu pada dasarnya baik. Hanya mungkin saja istilahnya yang jarang dipakai itu istilah gaul. Nah, yang baik dipakai itu yang bergaul. Jadi kalau kesannya kita mengibaratkan yang pakai present continuous tense itu bergaul, jadinya boleh. Tapi sedangkan kalau kita memakai grammar adjektif yang berarti gaul, itu kesannya negatif. Dalam bahasa Arab sendiri pun fi'il mudhari, kita harus bergaul itu boleh. Nah, kalau kita harus gaul itu kesannya gak boleh. Nah, kalau kayak gini gimana dong? Dua kata, yang satu dianggap negatif, yang satu yang negatif. Kita tuh harus bergaul, ini kan langsung positif gitu kan. Dalam bahasa Arab itu seperti fi'il mudhari, kita ini harus bergaul dan itu boleh. Nah, sedangkan kalau kita memakai kata kita harus gaul, itu kesannya nggak boleh. Kalau kayak gini maksudnya gimana nih? Nah, dua kata yang satu dianggapnya negatif, sayangnya, sedangkan yang lainnya dianggap positif. Kita tuh harus bergaul, itu kan orangnya langsung positif kan. Nah, sedangkan kalau kita tuh harus gaul, kesannya kok aneh ya. Nah, padahal itu kan sama aja, hanya perubahan grammar saja yang membuatnya menjadi agak beda, tapi maknanya sama. Sebagaimana hadis Rasulullah itu al-mu'min allazi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum a'zam wa ajrun minal mu'min allazi la yukhalitun nas wa la yusbir ala azahum. Nah, artinya mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Nah, tapi kan banyak banget tuh dari kita tampil di depan publik, pasti banyak hal yang kadang bikin kita gak nyaman, dan dalam ketidaknyamanan itu kita bisa menjaganya dengan cara kita sendiri menjaga adab, tidak mencela, tidak balas keburukan dengan keburukan, tidak berdebat secara berkepanjangan. Nah, kalau kayak gitu berarti kita ini yasbir ala azahum, yang artinya dia bersabar atas gangguan mereka itu. Maka a'zam wa ajron, nah itu
lebih banyak pahalanya daripada kita tidak tampil di depan publik atau hanya menjadi public figure, tidak mau dikenal orang, tidak tahu tentang kelebihan dan kebaikan diri sendiri, sehingga tidak ada tantangan diperlakukannya secara tidak nyaman karena tidak terlalu tampil, tidak banyak mata yang menyorot, tidak banyak mata yang menanggapi, dan kalau tampil kan banyak nilainya. Jadi kita bisa terus-terusan mengetahui apa kekurangan kita dari sebelumnya dan bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Nah, sebenarnya ada yang sebenarnya resiko kalau kita bergaul itu karena ada yang menilai kita secara objektif dan ada yang menilai untuk mencari kelemahan kita dan kekurangan kita. Walaupun kita nggak menunjukkan itu tersebut, akan tetapi ada saja orang yang mencari celah dan mengada-ngada itu. Nah, itulah konsekuensi dari bergaul. Tetapi itu sudah menjadi sunatullah loh. Kalau bergaul pastilah akan digituin, baik bergaul di kehidupan normal sehari-hari, dan apalagi kalau zaman sekarang bergaul di sosial media yang bahkan mungkin orang yang gak kenal sama kita, gak pernah ketemu sama kita, dan mungkin mereka mengenal lebih banyak kita tapi kita tidak mengetahui dia. Nah, itu kan terkadang hal-hal seperti itu ada yang membuat kita tidak nyaman, baik dengan kata-kata, sikap, ataupun hal-hal lainnya, dan kita wajib bersabar. Tapi bersabar di sini tuh bukan berarti kita diem aja loh. Tapi bersabar itu seperti menjaga sikap, kita tetap beradab, kita tidak kehilangan attitude kita nggak kehilangan kontrol akan diri kita, dan pastinya kita tidak kehilangan akhlak kita dalam bergaul. Maka dari itu orang-orang seperti itu disebut yasbir ala azahum, maka kedudukan dia lebih besar pahalanya minal mu'min allazi la yukhalitun nas wala yasbir ala azahum, daripada mukmin yang tiada tampil di depan publik, tidak gaul dengan banyak orang, dan ketika mukmin ini tidak membuka diri atau open minded, mencoba untuk ngeblend dan dari yang lain. Ketika dia tidak bisa bergaul, dia tidak akan merasakan, tidak akan mendapat konsekuensi dan dinamika dari pergaulannya tersebut. Dia tetap menjadi mukmin, hanya saja dia tidak lebih baik daripada tadi orang yang dengan segala macam dinamika dan konsekuensi pergaulannya itu. Semoga dengan sharing saya ini kepada seluruh teman-teman online saya dan diri saya, kita bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi perbedaan-perbedaan kecil, sehingga itu melatih kita untuk bisa lebih bijak menyikapi perbedaan-perbedaan yang besarnya. Nah, ketika kita bergaul tetapi tidak sabar dengan gangguan orang lain, maka kita itu tidak memenuhi syarat pergaulan secara Islam. Kita tampil depan publik, tapi kita marah-marah, tapi kita debat-debat, tapi kita menjudge semua orang. Berarti gaul kita itu tidak dalam konteks yang tadi hadis itu, karena Nabi sendiri tidak bilang mukmin yang bergaul lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul. Bukan begitu maksud dari dalil tersebut. Akan tetapi mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan yang lainnya lebih baik atau lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguannya.
Jadi kuncinya itu bersabar atas gangguan yang ada di sekitar, sehingga hal ini tidak membuat kita menjadi cepat marah, cepat emosi. Nah, hal ini juga tidak sanggup bersabar mungkin. Kita biasanya kalau kita membatasi pergaulan itu biasanya kita disebut istilah uzlah. Nah, dari itu sebenarnya kalau kita ingin bergaul atau tidaknya itu suatu pilihan, karena ketika kita ingin bergaul, belajar, berarti kita ingin menjadikan diri kita itu lebih baik dari sebelumnya dengan adanya ketidaknyamanan yang orang buat. Nah, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita memperluas bergaul kita, tetapi dalam konteks yang tadi hadis tersebut. Sekian, semoga bermanfaat untuk semuanya dan bisa menjadikan diri saya pribadi dan orang banyak lebih baik lagi dari sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.